Oke guys, nah ini dia ya, kita menjelang tidurnya baby. Ini tips bagaimana cara menidurkan bayi agar dia cepat tidur ya guys. Pertama, pastikan popoknya bersih. Jadi popoknya nggak ada nggak ada pipis ya. Nah, terus pastikan suhu ruangannya sesuai dengan suhu bayi. Jadi kalau misalnya terlalu panas, bayinya bisa jadi kembung. Kalau terlalu dingin, bayinya juga jadi kedinginan. Nah, ini bayi saya, namanya Hero, umurnya masih 15 hari. Sekarang masuk 18 ya, Nda? Yeah. 18 hari. Sengaja nggak dibedong, tapi dia di cover sesuai dengan suhu badan. Karena kita pakai AC ya. AC-nya disetting di 26 derajat Celcius. Jadi hampir suhu ruangan ya. Terus kita pasangin kaos kaki, sarung tangan. Terus tambah selimutnya tujuannya biar dia tidak terlalu dingin. Jadi nanti fungsinya untuk mengurangi dia masuk angin. Terus yang paling penting dipastikan itu tidak ada bagian yang sakit dari tubuhnya. Terus ini yang paling penting, pastikan perutnya kenyang. Karena kalau perutnya lapar dia akan ngerengek-rengek. Nih, oke Nek, ini dulu. Nah, Abi mau bikin cerita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pastikan perutnya kenyang ya. Karena bayi itu permasalahan paling utama itu adalah sakit perut atau ada bagian yang sakit, kemudian tidak nyaman sama lapar. Nah, itu permasalahan paling umum dari bayi ya. Atau ada bagian tubuh yang sakit kayak demam atau itu biasanya bikin bayi rewel. Nah, kita sengaja nggak pakai ayunan ya, jadi biar bayinya bisa tidur otomatis. Ini kita nggak pakai bantal peyang, kita hindari bantal peyang karena bisa saja kita tertidur ya tanpa pengawasan. Jadi nanti dia muntah atau kembung. Muntah itu sesuatu yang biasa sebenarnya, tapi yang penting kalau misalnya dia muntah, ini dia bisa otomatis miring ke kanan maupun ke kiri. Jadi hidungnya nggak kesumbat atau muntahnya nggak masuk lagi ke hidung. Terus apalagi ya? Kalau misalnya pengen dipasangin morotal boleh, musik klasik boleh, musik pengantar tidur juga boleh. Cuma bayi ini biasanya jarang sih itu dipasangin. Paling kalau dia lagi nggak mau tidur aja kita dengarkan. Oke. Terus apa lagi Nda? Nah ini dia udah tidur. Tidur lagi. Kalau misalnya masih susah juga, kalian bisa bawa dia bisik-bisik. Dibisik-bisikin aja di telinganya, baca bismillah, baca al-fatihah, baca baca surat-surat pendek, atau ajak dia nggak bisik-bisik aja. Biasanya dia langsung tidur sih kalau udah benar ngantuk. Makanya dipastikan dia beneran ngantuk. Kita harus paham dulu bayinya itu udah ngantuk apa belum. Jadi jangan kalau misalnya udah ngantuk masih diajak ngobrol, kasihan. Kalau belum ngantuk ya tinggal kenyangin perutnya aja, dibikin dia senyaman mungkin, nanti dia juga ngantuk sih. Bayi itu 80% aktivitasnya adalah tidur. Jadi kalau misalnya ketemu bayi tidur mulu, itu adalah karena emang dia aktivitasnya dia tidur. Bangunnya itu paling cuma 10 hingga 20% dari total satu hari. Jadi kalau misalnya dihitung itu sekitar 4 jam 5 jam lah sehari. Nah ini kalau bayi saya ini diajak ngobrol pun dia udah bener ngantuk, perutnya kenyang, terus suhu badannya nyaman, dia juga akan tidur sendiri. Jadi dia nggak terpengaruh, nggak perlu kita pok, dia juga udah tidur sendiri. Nah itu dia bagian paling penting dari menidurkan bayi. Oh ya, satu lagi, lampunya di set pakai lampu tidur ya. Jadi tujuannya biar dia tahu rasanya nyaman kalau tidur dan dia nggak kebangun-bangun. Di beberapa beberapa sesi biasanya sih saya ngikat kaki bayinya ya biar dia nggak kagetan. Nah kalau misalnya dia kagetan kebangun, kalian pegangin tangannya, pegangin dah, bentar dah, pegangin tangannya. Nanti biasanya dia akan tidur sendiri. Jadi kalau misalnya dia kebangun, terus pegangin tangannya, pegangin erat, atau miringin ke kanan, miringin ke kiri, dia biasanya perutnya nggak enak, kembung atau bagaimana.
Itu aja sih tipsnya ya. Sementara itu nanti kalau kurang nanti saya tambahkan di bagian komen di bawah. That's all ya, semoga bermanfaat. Yang kalau misalnya kalian punya tips tersendiri boleh dikasih tahu kita. Yang paling penting sih jaga suhunya ya. Suhunya harus benar-benar pas. Jadi nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin. Karena kalau misalnya terlalu panas, dia nanti bisa jadi kembung seperti yang saya bilang tadi. Kalau terlalu dingin, dia juga nggak tidur jadinya. Pasti biasanya garuk-garuk muka karena geli atau gimana. Terus hindari di bawah corong AC atau di bawah hembusan angin AC. Karena itu dia bikin dia nggak nyaman dan bikin dia sakit perut. Oke? Itu ya, kalau misalnya kalian punya tips tersendiri, kasih komen di bawah. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan gimana sih cara biar bayinya tidur nyaman, boleh, atau tips-tips lain yang bisa kita share buat kalian. Oke, that's all, semoga bermanfaat. Bye bye.